Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teresia Nurani Isti Trianti akan membacakan sebuah buku berjudul Tikus yang Pandai Membalas Budi. Ditulis oleh Lisdi Rahayu, ilustrasi oleh Dadan Daniana, diterbitkan oleh Nawasena. Selamat mengikuti. Singa sang raja hutan mengaum dengan sangat lantang. Dia merasa geram karena hari sudah hampir petang, namun tak ada seekor binatang pun yang datang. Seluruh penghuni hutan hatinya menciut ketika mendengar auman sang raja. Mereka lalu saling menyalahkan satu sama lain karena mereka takut akan menjadi sasaran kemarahan singa. Mereka tidak ada yang mau mengakui giliran siapa yang seharusnya menghadap dan menjadi santapan sang raja hutan. Tentu saja, siapa sih yang mau mengorbankan dirinya sendiri? Sementara itu, angin bertiup sepoi-sepoi, membuat singa mulai mengantuk. Dia pun merebahkan dirinya di atas rumput. Dan akhirnya dia tertidur karena merasa lelah menunggu, meskipun perutnya masih lapar. Ketika singa sedang terbuai mimpi, tiba-tiba dia terbangun karena kaget luar biasa. Tiba-tiba saja seekor tikus mendarat di mukanya. Tentu saja sang raja hutan sangat murka dibuatnya. Perpaduan antara lapar dan mengantuk membuatnya semakin garang. Tak ayal lagi, dia langsung melampiaskan kemarahannya pada si pembuat onar. Apa yang kamu lakukan? Sungguh keterlaluan. Tidak tahu sopan santun. Dasar makhluk kecil bau, ujarnya dengan gusar. Tikus meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Tapi singa yang lapar dan terganggu tidurnya itu sepertinya tidak akan dengan mudah memaafkan begitu saja. Tidak, kebetulan aku sedang lapar. Aku belum makan dari pagi. Ayo cepat, kamu masuk ke dalam mulutku, ujar singa seraya membuka mulutnya lebar-lebar. Tikus berpikir keras. Lalu dia menemukan ide. Tuan singa, jikapun engkau tetap memakanku, apakah aku akan membuatmu kenyang? Tidak kan? Ayolah, maafkan aku. Aku janji, aku akan membalas budi baikmu suatu saat nanti, ucap si tikus dengan penuh harap. Benar juga. Kamu tidak akan membuatku kenyang. Baiklah, ayo kamu segera menyingkir dari hadapanku sebelum aku berubah pikiran.
ucap sang singa yang kemudian bersiap melanjutkan tidurnya lagi. Terima kasih Tuan, aku tidak akan melupakan janjiku, ujar tikus sambil cepat-cepat berlari meninggalkan tempat itu. Hari demi hari pun berlalu. Tikus tidak pernah lagi berani berkeliaran di dekat gua sang raja hutan. Sampai suatu saat dia mendengar pembicaraan para binatang lain. Biarkan saja dia terkena jerat itu. Tidak perlu ditolong. Biar tahu rasa dia. Selama ini dia selalu memburu dan memangsa kita satu persatu. Jika dia musnah, bukankah hidup kita jadi aman sentosa? Kata kelinci dengan geram. Tikus teringat akan janjinya pada singa. Dia pun segera berlari menuju tempat singa terjerat jebakan yang dibuat oleh manusia. Tanpa banyak bicara, tikus mulai menggigiti tali yang menjerat tubuh sang raja hutan, hingga akhirnya singa itu terbebas kembali. Singa tidak menyangka seekor tikus mungil yang selama ini dia anggap makhluk kecil menjijikkan dan tidak berguna itu justru satu-satunya hewan yang mau menyelamatkannya dari jeratan tali. Terima kasih tikus, ucap singa dengan sungguh-sungguh. Hikmah dari kisah ini adalah berbuat baiklah kepada siapapun, karena kita tidak akan tahu. Mungkin suatu saat kita yang memerlukan pertolongan orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.